meminta kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP itu untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Ternyata dampak ditetapkannya Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini efeknya merembet kemana-mana. Bukan hanya rumah Hasto yang kemudian digeledah untuk mencari barang bukti sejauh mana keterlibatan Hasto terkait dengan Harun Masihu yang sampai saat ini masih buron, atau misalnya bukan hanya KPK memanggil satu persatu pihak-pihak yang selama ini dinilai mengetahui bagaimana proses keterkaitan Harun Masihu kemudian Hasto yang dimana dua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi lebih dari itu, sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana respon politik yang disampaikan oleh mantan politisi PDIP, yaitu Effendi Simbolon terkait dengan Hasto yang sudah jadi tersangka. Statement-statement Effendi Simbolon tentu sangat mengagetkan. Pertama, Effendi Simbolon itu meminta kepada PDIP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, bahkan ini menurut saya yang cukup mengagetkan, adalah meminta kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP itu untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Tentu cukup mengagetkan karena selama ini kita tahu bahwa Effendi Simbolon itu kan dinilai sebagai sosok yang mungkin lurus-lurus saja selama di PDIP. Jadi tidak mengherankan ketika Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri itu mundur dari jabatan politiknya sebagai Ketua Umum PDIP. Ini kan memancing reaksi yang cukup luar biasa dari PDIP. Karena apapun, Effendi Simbolon itu dianggap sebagai bagian dari Jokowi saat ini. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur, tidak lagi jadi Ketua Umum partai, ini kemudian membuat perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi itu terus berlanjut sampai hari ini. Publik tahu Effendi Simbolon juga dipecat oleh PDIP hanya gara-gara bertemu dengan Jokowi dan dianggap sebagai orang yang kemudian tidak lagi mematuhi fatsun-fatsun politik PDIP. Di Pilkada Jakarta misalnya, Effendi Simbolon itu dianggap satu mazhab dengan Jokowi yang memberikan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Effendi Simbolon yang merasa prihatin terkait dengan kasus Hasto, meminta kepada PDIP mengevaluasi secara menyeluruh, meminta kepada Megawati Soekarnoputri untuk mundur sebagai Ketua Umum, itu dianggap sebagian suara politik Effendi Simbolon yang saat ini sudah menjadi bagian dari Jokowi. Itulah yang kemudian membuat politisi PDIP Guntur Romli menegaskan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Jadi pernyataan Effendi Simbolon yang kemudian meminta Megawati mengundurkan diri sebagai Ketua Umum itu dianggap sebagai bukti yang cukup sahih betapa memang selama ini ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengincar posisi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang selama ini dianggap sebagai veto player di Partai Banteng yang nyaris tidak tergantikan. Itulah yang saya kira per hari ini publik melihat ini pertarungan politik antara orang-orang yang dekat dengan Jokowi dengan PDIP. Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dihilangkan. Jokowi adalah mantan politisi PDI Perjuangan yang pada Desember 2024 dipecat dari keanggotaan partai bersama anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobi Nasution. Salah satu alasan pemecatan karena Jokowi dan keluarga terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada.
Merdeka, ujar Megawati mengawali pidatonya yang membakar semangat para kader yang menyaksikannya baik secara langsung maupun daring. Selama 3 jam tidak terlihat rasa lelah dari Megawati saat menyampaikan sejumlah arahan kepada para kadernya. Bahkan suaranya tetap tenang dan lantang dengan intonasi penegasan di sejumlah poin krusial. Salah satu soal aturan untuk taat dan patuh terhadap partai. Makanya hati-hati siapa tidak mau nurut dengan ketua umum, perintahnya saya minta keluar. Untuk apa? Saya ini adalah orang yang disuruh membonding kamu, solid untuk bergerak. Tahu-tahu ada yang mencela ke sana ke sono, mencela ke sini ke situ. Tegas Putri Proklamator Bung Karno kelahiran 23 Januari 47 itu. Selain itu, Megawati juga tetap kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia yang dipertanyakannya. Salah satunya terkait kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Perjuangan itu yang bernama Hasto Kristianto. Saya bikin KPK lo ngopo kok DE yang digoleki kok kroco-kroco ngono lo. Mbok yang bener sing jumleh gitu loh. Itu pakai bahasa Jawa ya. Saya bikin KPK lalu kenapa yang dicari kok yang kecil-kecil gitu. Harusnya yang benar yang jumlahnya TTT gitu loh. Nanti kalau saya ngomong gini tuh Bu Megawati mengkritik saja. Lah enggak, orang benar Ibu dia. Terakhir Megawati juga menegaskan soal hubungannya dengan Prabowo Subianto yang dikabarkan tidak lagi harmonis pasca Pilpres 2024. Dia pun memastikan antara dirinya dan Prabowo tetap berhubungan baik meski masih belum bisa bertemu secara langsung, termasuk soal kerinduan Prabowo akan nasi goreng buatan Megawati. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Weh, minta nasi goreng lo, aku weh lagi mumet banyak anakku yang gak jadi kepala daerah. Lo gitu lo, emangnya gak boleh? Ya bolehlah, canda Megawati menandasi. Sebagai informasi, pidato politik Megawati diawali pada pukul 14 WIB dan berakhir pada pukul 17, artinya 3 jam dia berpidato dengan semangat yang terus berkobar-kobar ya. Detik News menuliskan adapun tema HUT ke-52 PDI Perjuangan ini adalah Satwaan Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan nan tak kunjung padam. Peringatan HUT akan dihadirkan penampilan seni budaya hingga pemotongan tumpeng oleh kader. Acara peringatan HUT akan dimulai pukul 13.30 dengan protokol partai sebagaimana biasanya di setiap acara partai. Kebudayaan juga dihadiri dengan penampilan seni budaya, dilanjutkan dengan pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut peringatan hari ini sekaligus membuka rangkaian HUT PDI Perjuangan hingga Juni mendatang. Hasto mengatakan perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan secara sederhana di Sekolah Partai Lenteng Agung. Acara akan diikuti secara daring oleh kader PDI Perjuangan, simpatisan partai, Satgas, partai, anak ranting, PAC, DPC, dan DPD seluruh Indonesia termasuk seluruh anggota legislatif, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ia berharap rangkaian HUT ini diikuti dengan hikmat. Rangkaian kegiatan HUT ke depan antara lain menyelenggarakan kegiatan kebudayaan, memperkuat School of Thought atau keagamaan, lomba desa, wisata hingga olahraga. PDI Perjuangan menghadapi berbagai dinamika tantangan dan ujian sejarah
namun partai akan menghadapinya dengan penuh ketegaran dan penuh keyakinan. PDI Perjuangan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang masih memberikan kepercayaan sehingga PDI Perjuangan kembali terpilih pemenang pemilu legislatif 2024, sambungnya. Ia menambahkan rangkaian HUT ini menjadi konsolidasi menuju kongres partai yang akan digelar tahun ini. Diagendakan kongres partai tersebut akan mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan 2025 sampai 2030 sesuai dengan rekomendasi Rakernas 5 dan merumuskan sikap politik partai serta program dan konstitusi partai. Karena itulah peringatan HUT menyatu dengan persiapan kongres partai imbuhnya.